Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya, Kepala Rutan Kelas 2B Sidinten Lampang, akan memberikan paparan terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebelum saya masuk di paparan, sedikit ingin saya sampaikan bahwa Rutan Kelas 2B Sidinten Lampang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang diusulkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekilas gambaran umum Rutan Kelas 2B Sidinten Lampang, lokasinya ya ada di Pangkajene. Kemudian sebenarnya berdirinya ini sejak tahun 2011 itu sejak ditempati ya. Sebelum tahun 2011 itu sudah dibangun, namun efektif dimanfaatkan itu tahun 2011. Kemudian kapasitasnya 140 orang, kemudian jumlah kamar huninya 27 kamar, jumlah penghuni sekarang 304 orang. Kemudian jumlah isi narapidana 258 orang, kemudian tahanan 46, kemudian anak di luar kesehatan 2 orang, kemudian jumlah pegawai 45 orang, kemudian pejabat 3 orang, ditambah dengan karutannya 4 orang. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan salah satu perwujudan daripada reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ada beberapa area yang harus dilaksanakan. Namun saya sebelum masuk di sana, saya akan sedikit menyampaikan landasan dan dasar hukum terkait pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan WBB. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait masalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari BPN, kemudian Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kemudian Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018 pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK WBBN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Kemudian Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian Permenkumham Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian terakhir surat keputusan Dirjen Pas Nomor 58 KP04.01 Tahun 2020 tentang tim penilai pendahuluan dan asistensi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBN pada satuan kerja pemasyarakatan. Nah, itulah tadi saya sampaikan bahwa Rutan Sidap salah satunya UPT di jajaran pemasyarakatan yang diusulkan untuk meraih predikat WBK WBB. Kemudian pembangunan zona integritas menuju WBK WBB ada 6 area perubahan yang harus kita laksanakan. Area pertama itu manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, ketiga penataan sistem manajemen SDM, kemudian yang keempat
penguatan akuntabilitas. Kemudian yang kelima, penguatan pengawasan. Kemudian yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Area pertama, ini manajemen perubahan. Manajemen area perubahan ini ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Pertama, tim kerja. Tim kerja ini bertugas untuk melaksanakan semacam asesmen untuk memilih pegawai yang akan ditempatkan pada tim unit kerja zona integritas menuju WBK WBM pada rutan kelas 2B Sidrap. Kemudian setelah itu kita melaksanakan rapat internal, kemudian seleksi tim yang semuanya dilaksanakan oleh tim kerja, kemudian rapat penentuan. Nah, di dalamnya pada saat terbentuk tim unit kerja zona integritas WBK WBM, kita akan melaksanakan pertama penandatanganan fakta integritas. Seluruh pegawai kita libatkan di sini terkait penandatanganan fakta integritas. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan apel deklarasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBM. Kemudian yang ketiga, tentunya penandatanganan komitmen bersama, ya, dalam hal ini melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan termasuk ombudsman provinsi kita telah laksanakan. Kemudian selanjutnya dokumen rencana zona integritas, penyusunan rencana aksi, kemudian sosialisasi zona integritas. Semua dokumen dan rencana aksi kita akan sosialisasikan baik kepada masyarakat maupun kepada seluruh pegawai walaupun kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan. Jadi ini kita akan sosialisasi terkait zona integritas baik kepada pengguna layanan, tentunya masyarakat luar, kepada seluruh warga binaan dan seluruh pegawai. Kemudian selanjutnya pemantauan dan evaluasi. Pemantauan oleh Kekanwil, kemudian Kadipas juga pernah melaksanakan pemantauan. Ini tujuannya apa? Kepala kantor wilayah beserta Kadipas melaksanakan pemantauan itu tujuannya untuk ingin memastikan bahwa rutan Sidrap siap untuk meraih predikat WBK WBM. Ya, jadi pada saat pemantauan itu seluruh pegawai beserta seluruh pejabatnya dikumpul oleh diberikan penguatan dan pengarahan oleh Bapak Kanwil maupun Bapak Kadipas. Bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana komitmen kita untuk menuju pembangunan zona integritas menuju WBK WBM. Oleh karena itu Bapak Kanwil, Bapak Kadipas ingin memastikan bahwa rutan Sidrap harus hadir untuk melaksanakan perubahan terutama dalam meraih predikat WBK WBM. Kemudian selanjutnya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pimpinan dan pejabat struktur menjadi role model pembentukan agen perubahan. Iya, di sini pimpinan harus punya kemampuan dan kemauan yang kuat dan memastikan seluruh jajaran yang ada di bawahnya harus punya kemauan untuk melaksanakan perubahan untuk meraih predikat WBK WBM. Layanan harus diperbaiki, harus ada perubahan. Layanan setiap hari harus perubahan. Kemudian tidak ada pungli, bebas dari KKN. Lanjut. Kemudian selanjutnya penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini merupakan efisiensi dan efektivitas daripada proses prosedur maupun sistem. Ya. Kemudian prosedur operasional tetap kegiatan utama. Ya, ini ada SOP, kita semua kegiatan punya SOP dan berharap SOP itu harus dipedomani dan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya office, ya saya kira kita di sini sudah menggunakan semua baik masing-masing kegiatan itu di masing-masing suksesi sudah menggunakan IT. Kemudian monitornya juga seperti itu. Kemudian dipastikan bahwa sistem pelayanan berbasis sistem informasi itu bisa bisa diupload oleh pengguna layanan. Kemudian terkait masalah monitoringnya harus kita laksanakan karena kita ingin memastikan bahwa SOP yang kita laksanakan itu berjalan atau tidak. Kemudian keterbukaan informasi publik. Ya, keterbukaan informasi publik
Di rutan sidang kita sudah menyampaikan kepada seluruh warga binaan, begitu juga pengguna layanan masyarakat, kemudian pegawai, semua kegiatan yang akan kita laksanakan kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian bisa dipantau melalui website, kemudian Instagram, kemudian Facebook, semuanya ada di dalam situ. Jadi kegiatan kita semuanya terpublikasi dengan baik. Lanjut. Kemudian penataan sistem manajemen SDM. Pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rutan Sidrap untuk pegawai sangat kurang dan tidak berimbang dengan volume pekerjaan. Oleh karena itu, setiap tahun kita mengusulkan ke kantor wilayah untuk penambahan pegawai. Seperti awal tahun ini, kita sudah mengusulkan penambahan pegawai untuk mengimbangi volume kerja yang ada. Tentunya dalam penyusunan pengusulan permintaan penambahan pegawai itu kita sesuaikan dengan termasuk latar belakang pendidikan, kemudian kemampuannya, skillnya, ya. Kemudian lanjut pola mutasi internal. Mutasi internal yang menjadi kewenangan kami telah laksanakan. Kami sering memantau dan monitoring untuk memberikan penyegaran kepada seluruh pegawai. Nah, salah satu caranya adalah laksanakan mutasi internal untuk memberikan motivasi dan spirit baru dalam melaksanakan tugas, terutama dalam hal pelayanan. Kemudian yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Ya, semua pegawai kita kasih ruang dan peluang untuk mengikuti diklat. Tujuannya adalah untuk transfer kemampuan, kemudian keahlian, termasuk sikap dan perilaku. Jadi setiap tahun kita usulkan untuk mendapatkan diklat dan pelatihan, baik diklat fungsional maupun diklat kepemimpinan. Kemudian yang keempat, penetapan kinerja individu. Saya kira ini sudah clear karena masing-masing pegawai sudah punya SKP dan itu harus dilaksanakan. Kemudian pimpinan tinggal memonitoring dan mengevaluasi kinerja masing-masing individu. Kemudian yang kelima, penegakan aturan disiplin. Nah, kita ini berlakukan punishment dan reward. Yang berkinerja bagus, kemudian yang disiplinnya tinggi, tentu kita akan apresiasi. Dan yang kurang kita harus segera perbaiki. Kemudian lanjut, sistem informasi kepegawaian. Ya, saya juga kira ini clear karena kita sudah terkoneksi dengan Siptek. Kemudian penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan, unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. Kemudian selanjutnya unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. Iya, semua kegiatan yang dilaksanakan di sini harus sepengetahuan dengan pimpinan. Oleh karena itu, pada saat merencanakan maupun menetapkan kegiatan itu harus dilibatkan pimpinan, supaya ini dipastikan semua kegiatan yang ada, kemudian penetapan pekerja yang ada itu sudah sepengetahuan dengan pimpinan. Oleh karena itu, pada saat dimonitoring, dievaluasi oleh pimpinan kegiatan ini jalan atau tidak. Selanjutnya, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Saya kira ini memiliki dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil, terdapat indikator kinerja utama, indikator kinerja telah smart, penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, kemudian unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja. Unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai ke individu. Iya. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh individu harus dipastikan bahwa memberikan dampak yang baik kepada pelayan, termasuk kepada warga binaan. Jadi pengguna layanan yang kita layani harus memberikan kepuasan. Kemudian harus dimonitoring di mana layanan kita yang masih kurang, yang harus segera diperbaiki dan ditingkatkan. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi kita telah sosialisasikan kepada
pengguna layanan, tentunya masyarakat, kemudian seluruh warga binaan dan pegawai, bahwa verifikasi tidak boleh resiko dan dampak yang menerima gratifikasi. Oleh karena itu dari awal kita sudah menyampaikan, sudah mensosialisasikan terhadap larangan dan sanksi gratifikasi, dan kita sudah implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian selanjutnya penerapan SPID. SPID kita sudah laksanakan laporan triwulan, dan kita itu dicantumkan semua kegiatan-kegiatan ada di situ. Kemudian selanjutnya yang ketiga penilaian, yang ketiga pengaduan masyarakat. Nah, kita sudah memasang layanan terkait pengaduan masyarakat. Jadi di sana pengaduan masyarakat bisa dilaksanakan lewat email, bisa lewat Instagram, kemudian Facebook, pokoknya e-lapor juga ada. Jadi kita sudah siapkan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan, dalam hal ini masyarakat, begitu pun warga binaan untuk memberikan pengaduan. Kenapa kita harus terapkan seperti ini? Yang pertama, dengan adanya pengaduan, koreksi dari masyarakat, maka kita pastikan akan berubah lebih baik. Tanpa adanya masukan, pengaduan dari masyarakat, kita akan tidak berbenah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal perubahan ke arah yang lebih baik, kita ingin supaya masyarakat yang kita layani itu, termasuk warga binaan, akan memberikan masukan maupun pengaduan kepada kita. Selanjutnya, yang keempat, WBS. Saya kira ini sudah terkoneksi dengan baik. Jadi pegawai yang melaksanakan pelanggaran itu akan ada semua di sini. Jadi kita sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, penanganan benturan kepentingan. Kita sudah mengidentifikasi dari awal bahwa hampir semua pegawai yang melaksanakan kegiatan, kemudian kegiatannya berbenturan dengan kepentingan, itu sudah dipastikan bahwa layanan yang diberikan tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan layanan yang diberikan kepada pengguna layanan, tentunya kepada masyarakat, kemudian warga binaan, kita harus mengidentifikasi pegawai yang mana yang punya benturan kepentingan dalam hal memberikan pelayanan. Kemudian harus dipastikan bahwa kegiatan yang diberikan itu tidak boleh mengabaikan kepuasan daripada masyarakat. Selanjutnya, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Saya kira ini sudah clear karena 2 tahun terakhir ini LHKPN maupun LHKASN termasuk pajaknya sudah terkonfirmasi dengan baik. Seluruh pegawai 100% melaporkan LHKPN dan LHKASN termasuk pajaknya. Lanjut, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik identik juga dengan inovasi. Perlu saya sampaikan bahwa untuk di rutan Sidrap ada beberapa perubahan dan perbaikan yang telah kami laksanakan. Dari awal, begitu masuk di halaman rutan Sidrap, pertama kita akan mendapatkan papan petunjuk. Ya, di sana sudah lengkap. Kami sudah siapkan WC umum untuk pengguna layanan, kemudian tempat parkir untuk pengguna layanan maupun pegawai, baik pengunjung normal maupun disabilitas. Itu kita sudah siapkan. Jadi semuanya sudah tersusun rapi. Kemudian di ruang tunggu kunjungan, kami juga sudah siapkan minum gratis, musala, kemudian charger. Jadi itulah semua inovasi kami yang saya laksanakan di rutan Sidrap. Kemudian begitu masuk di dalam kita sudah lengkap. Ada ruang disabilitas, kemudian ada ruang laktasi, ada tempat bermain anak, kemudian ada layanan SDP, kemudian layanan video call untuk kunjungan online. Jadi sudah lengkap. Kemudian yang kedua, budaya pelayanan prima. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan itu kita sudah selesaikan bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah peruntukannya kepada masyarakat luar, pengguna layanan maupun yang di dalam untuk warga binaan. Jadi semuanya sudah terkonfirmasi dengan baik dan hampir semua masyarakat beserta keluarganya yang ada di dalam apa yang kita laksanakan di sini untuk meraih perubahan,
menuju WBK, WBBM yang sudah diketahui oleh masyarakat luar maupun warga binaan. Kemudian yang terakhir, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Survei kami di Januari kemudian periode Maret. Alhamdulillah untuk survei IPK dan IKN untuk rutan sidrat nilainya A, sangat bagus, sangat baik. Begitu juga IPK-nya. Jadi saya kira ini sudah clear karena hampir setiap periode itu kita melaksanakan survei, dan survei yang kita terima itu dari DP Pusdikbud Hukum HAM, alhamdulillah hasilnya sangat baik, yaitu A. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Menutup paparan dari kami, saya selaku pimpinan beserta seluruh jajaran yang ada di dalamnya sudah pasti punya komitmen yang kuat untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Rutan sidrat mantap. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.